Al-alim ini berasal dari kata alima, yang artinya mengetahui sesuatu dengan sebenar-benarnya tanpa ada kebimbangan di dalamnya. La syakka fiha, tanpa ada kebimbangan di dalamnya satu apapun. Jadi nggak ada yang ditutupi. Karena Allah itu tahu semuanya dan nggak perlu ada kebimbangan di sana. Nggak perlu ada syak, nggak perlu ada keraguan, karena semua sudah jelas dan sebenar-benarnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang arti yang lain, next, diartikan al-alim itu adalah Allah mengetahui segala yang ada di masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Jadi di sini Allah tidak cuma berbicara tentang yang sudah terjadi dan sekarang ini, bahkan Allah sudah bisa mengetahui yang akan datang. Artinya apa? Allah sudah secara detail menuliskan atau merencanakan sesuatu akan terjadi atau sesuatu akan ada kejadiannya itu sudah jauh-jauh dari sebelumnya. Bahkan sebelum ada zaman ini ada, itu Allah sudah menuliskan rencananya semuanya detail. Nah, makanya oleh karena itu kita akan coba membahas mengenai takdir, qada dan qadar Allah. Jadi ketika Allah membicarakan mengenai yang akan datang, nah itu akan ada hubungan dengan manusia. Apa? Qada dan qadar. Sebagaimana yang kita tahu adalah qada dan qadar merupakan satu dari iman. Yang nomor berapa? Nomor 6 terakhir. Yang pertama apa? Iman pada Allah. Yang kedua Rasul. Tiga malaikat, kitab, terus terakhir betul. Ya ada apa ya, alhamdulillah. Nah, ternyata takdir ini ada dua hal, ada dua yang pembagiannya dulu. Pertama adalah takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Nah, ini kita mesti ketahui karena memang ini tergantung atau terkait dengan keimanan kita. Takdir mubrom itu apa? Takdir mubrom ini adalah takdir yang sudah Allah tuliskan dan tidak bisa diubah oleh apapun juga. Ya, karena Allah sudah menuliskannya dan sudah habis segalanya. Itu seperti itu pertanyaannya itu. Jadi kayak Allah itu sudah menetapkan bahwasanya untuk mubrom ini takdir yang sudah tidak bisa diulang alik, tidak bisa tawar lagi. Nah, tetapi yang mu'alaq ini masih bisa dirubah atas dengan ikhtiar manusia. Dirubah itu artinya apa? Bisa berubah menjadi baik atau bisa berubah menjadi tidak baik, tergantung manusia. Takdir mu'alaq itu apa? Kayak kematian, rezeki, kelahiran. Kita nggak bisa milih kelahiran sama ibu siapa, nggak bisa. Kita nggak bisa milih kematian di mana, nggak bisa. Karena sudah pasti Allah itu melahirkan dari si A, ibu A, dan kita akan mendapatkan rezeki segini rupiah, segini juta, sudah ada patokannya di sana. Kemudian juga tidak akan bisa menghindar daripada yang namanya kematian. Mau berlari manapun tetap akan didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Bahkan cerita ini saya ingat ada cerita tentang salah satu tamu Nabi Sulaiman. Bahwasanya dulu tuh masih zamannya Nabi Sulaiman itu masih bisa yang namanya iblis itu atau yang namanya kaum yang nggak ketahuan, nggak nampak itu bisa mengetahui apa itu semacam bocoran bahwasanya kamu nanti akan mati jam segini itu tahu. Nah, saya itu tamunya itu tahu bahwasanya saya tuh dengar kayaknya sih saya mau mati besok pagi. Nah, dia tuh akhirnya meminjam karena yang namanya Nabi Sulaiman punya banyak penggawa, punya banyak prajurit. Dia punya prajurit dari bangsa jin, punya prajurit dari bangsa angin. Akhirnya tamu itu minta, ya Sulaiman, yang Nabi Sulaiman, saya mau dipinjamkan anginnya sebentar, saya mau pindah ke sana karena saya tahu saya akan mati besok pagi. Nah,
ketika dikasih sama Nabi Sulaiman, sudah kasih jam angin lah bawa sana, bawa dia jauh dari negeri Sulaiman. Kemudian nyampe di sana, tetap mati. Karena apa? Ternyata kematian ini tidak berdasar pada tempat, tapi dia waktunya ya tetap ditetapkan. Jadi mau sembunyi di mana pun tetap akan dikejar. Bahkan ketika kita sembunyi di lolong semut pun tetap dikejar, karena nggak akan bisa lari dari yang namanya kematian. Itu yang namanya takdir mutlak. Nah, kalau takdir mu'allaq ini masih mungkin bisa diubah-ubah oleh ikhtiar manusia. Diceritakan bahwasanya takdir mu'allaq ini ada suatu kisah atau gimana, itu malaikat yang membawa kitab atau yang tugasnya memberi rezeki dan sebagainya, itu dia bisa mengetahui, oh ini anak ini, orang ini kalau dia mau bekerja, kalau dia mau berdoa, mau berikhtiar, dia akan bisa mendapatkan apa yang diminta nanti. Nah, tapi kalau dia tidak bekerja hari ini, tidak berdoa hari ini, tidak berikhtiar hari ini, ya udah dia nggak ada apa-apa. Nah, artinya ini masih ada kemungkinan dia itu mau bekerja, berdoa atau tidak, atau cuma rebahan aja. Nah, itu adalah masih mu'allaq, masih menggantung. Nah, masih menggantung, tergantung dia ikhtiarnya mau bekerja, mau berdoa, atau mau tidak apa-apa, atau mau diem aja di rumah. Nah, itu masih ada kemungkinan yang terjadi ketika Allah atau ketika tadi manusia itu mau bergerak, insya Allah seperti apa yang ditulis di kitabnya malaikat tadi. Jadi dia akan mendapatkan apa yang diminta. Kalaupun dia diem aja, ya sudah, dia nggak akan dapat apa-apa. Itulah kerugian kita ketika kita sebenarnya di kitabnya malaikat itu kita bekerja dan mendapatkan apa yang kita minta, kita harusnya bekerja. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu di sini dilatih untuk harus berikhtiar. Karena kita nggak tahu seperti apa nanti ke depannya, seperti apa kita nanti di hadapan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu 10 menit dan kita nggak tahu depannya. Kita nggak tahu kita nggak tahu. Artinya apa? Kita di sini disuruh untuk husnuzon sama Allah. Bahasanya Allah moga-moga bisa seperti yang kita bayangkan, harapkan. Allah, saya ingin mendapatkan ini. Nah, kita ikhtiar dan kita husnuzon, semoga Allah sama dengan apa yang kita bayangkan. Kita tidak bisa, atau kita rugi kalau kita bersuudzon sama Allah. Kita rugi kalau tidak berprasangka baik sama Allah. Karena apa? Siapa tahu yang kita bayangkan baik sama seperti yang Allah tetapkan untuk kita. Karena kita nggak tahu Allah itu memberi kita ujian atau memberikan kita apa yang kita minta, kita nggak tahu. Karena siapa tahu yang kita tidak harapkan terjadi itu sudah terbaik buat kita. Kita ingat bahwasanya yang namanya musibah atau yang namanya kita ada bencana atau apa, itu Allah pasti punya hikmah setelah itu. Sama halnya kalau kita lihat flashback ke tahun 2005 atau 2006, ketika ada bencana Merapi yang ada angin awan itu kan sampai menghancurkan satu desa itu. Di sana kan ada awan panas. Emang saat itu semua rusak, tanaman nggak ada yang nggak selamat, semua rusak. Tapi setelah itu apa? Ada banyak pasir yang ditambang oleh manusia di situ. Ada banyak tumbuhan yang muncul yang lebih sehat, lebih subur setelah itu. Artinya apa? Ada hal-hal yang baik setelah munculnya yang nama musibah itu. Jadi kita melihatnya jangan langsung lihat, oh ini musibah, jangan dulu. Mungkin nanti kayak muncul setelah semua reda baru muncullah hikmahnya yang kayak ada manfaatnya buat orang-orang yang menambah pasir, hikmahnya buat orang yang menanam tanaman di sana dan tambah subur sebagainya. Bahkan sekarang jadi kayak wisata itu volcano bisa dipakai buat jeep-jeepan sana, bisa dipakai buat naik gunung sebagainya bisa. Nah, artinya apa? Kita mencoba untuk berhusnudzon sama Allah dan tetap ikhtiar, jangan lupa ikhtiar, karena kita bisa jadi ikhtiar kita tidak sesuai dengan qadha-nya Allah, tapi kan kita sudah berusaha seperti yang diminta Allah, bahwasanya Allah minta kita tuh bekerja, berdoa, berikhtiar. Mau nanti gimana serah nanti Allah, karena pasti Allah memberi yang terbaik buat kita. Itu dia terkait dengan betul. Next, nah dari jagat al-alim ini kita diajarkan untuk mencari pengetahuan dengan belajar dan belajar. Seperti ini.
kita ini adalah belajar juga, karena yang namanya belajar itu fardhun, itu adalah wajib. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar atau menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim yang perempuan dan laki-laki. Bahkan bukan cuma yang muda-muda. Thalabul ilmi fardhun, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu adalah dari buayan sampai liang lahat. Jadi kita pun masih, meskipun sudah sepuh-sepuh, masih wajib mencari ilmu, karena memang itu diwajibkan oleh agama. Yang namanya ilmu insya Allah tidak akan bisa kita pelajari. Dan yang kita pelajari bukan cuma agama tok, bahkan ada yang dari sisi keagamaan dan umum juga. Seperti kemarin kita dengar yang dari dari pencermannya Pak Yai Syafiq kemarin, bahwasanya ada yang wali jalur atas sama wali jalur darat. Nah, kita juga mendekati ini, jangan cuma agama yang kita pelajari, tapi juga kita harus mempelajari fisika, matematika, kimia, pokoknya yang di alam melalui pelajaran umum itu juga kita bisa pelajari. Karena apa? Siapa tahu dengan kita mempelajari yang di dunia atau di umum ini akan bisa membantu kita untuk ke atas. Sama seperti kemarin ya, kita bisa, orang mulia itu bisa jadi wali gara-gara dia memuliakan orang yang di bumi, jadi wali di sana. Kemudian juga karena Allah mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kita ingat ada di surat Al-Mujadalah, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Jadi kita bisa melihat ini, orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu pasti beda. Orang yang berilmu pasti akan nampak lebih tenang daripada tidak yang berilmu. Coba lihat aja, orang yang mengikuti ujian atau tes, ketika dia belajar pasti akan tenang karena mungkin bisa mengerjakan tugasnya. Tapi beda dengan orang yang itu tes tapi nggak belajar, kan itu gimana ya, nggak bisa jawab. Nah, itulah bedanya antara orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Kita akan mendapatkan ketenangan kalau kita punya ilmu. Demikian Allah mengangkat kita beberapa derajat. Jadi monggo kita di sini tidak tidak bosan-bosan untuk belajar, untuk tetap mengikuti acara seperti ini, karena ini insya Allah menjadi wasilah kita belajar ilmu dan belajar agama sekaligus. Di sana ada kita belajar ilmu tentang agama, tentang Quran dan sebagainya. Bahkan kita diajari wiridan Asmaul Husna yang ini insya Allah punya suatu hikmah tersendiri buat kita ke depannya, karena yang namanya Asmaul Allah adalah asma yang mulia yang Allah punya, dan kita apabila mau terus-menerus diwiridkan, insya Allah juga akan membawa manfaat buat kita semua. Demikian yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.